Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 1-6. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sumber itu, dari burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi
sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pembawa bahagia. Dengan sabda bahagia, sebagaimana kita simak dari Injil hari ini, Yesus membawa perubahan cara pandang baru dan radikal. Dalam agama pagan, yang berbahagia atau diberkati ialah yang kuat, pintar, cantik, kaya, dan seterusnya. Yang kuat menindas yang lemah dan membuktikan dengan sombong dewanya benar, dewa si lemah tidak. Kalau yang bahagia hanya yang hebat-hebat, kuat, pintar, sukses, cantik, yang kulitnya putih, maka kasihan yang tidak termasuk kategori-kategori tersebut. Selanjutnya, dengan demikian dunia ini tidak real dan Tuhan tidak adil, sebab di hidup nyata orang pintar pun jatuh, yang cantik tidak selalu beruntung, yang gagah perkasa kena sakit dan ditimpa kemalangan. Sesungguhnya Tuhan itu adil, sebab Ia mencintai semua ciptaannya. Dalam paganisme, kemalangan atau derita adalah kutukan atau hukuman. Yesus merangkul pengalaman derita dan keterlukaan manusia dengan inkarnasi dan salibnya dan menyembuhkannya. Ia mengubah kenyataan gelap itu menjadi kemuliaan dalam kebangkitannya. Ia yang maha tinggi menghampakan diri di kayu palungan dan di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa dan kematian, agar di dalam Dia kita semua beroleh hidup. Hingga menurutnya, yang miskin, berduka, lemah, yang justru berbahagia atau diberkati. Memangnya siapa dari kita yang tidak pernah merasa miskin, berduka dan lemah, dan tidak memerlukan Tuhan untuk menjadi bahagia? Pernahkah Anda mendengar, baca, atau nonton kisah unik siluman Cina? Siluman Indonesia dan Barat sama modelnya, yakni manusia menjadi hewan karena hukuman, kutukan, dan praktek ilmu hitam. Sedangkan siluman Cina khas di seluruh dunia sebab mereka adalah hewan, misalnya rubah, ular, kera, yang berjuang keras naik kelas menjadi manusia demi pencerahan. Mengapa menjadi manusia? Karena tubuh manusia adalah bentuk fisik paling sempurna untuk melakukan siulian atau kultivasi, yaitu proses pengembangan diri secara fisik dan rohani untuk mendapatkan kekuatan supranatural, umur panjang atau keabadian, dan status dewa. Menjadi manusia adalah jembatan wajib untuk mencapai sian, yaitu keabadian atau status dewa, dan keluar dari hukum rimba yang keras. Saudara-saudariku yang terkasih, lahir dan hidup sebagai manusia adalah berkat agung dan indah. Menurut Yesus, kita dipanggil untuk bahagia, kendati pun menurut ukuran dunia kita tidak punya alasan untuk bahagia. Andai hidup terlampau berat,
Semoga orang tidak berpikir Tuhan menghukum, sebab cintanya ada bagi semua, terutama yang menderita, lembut dan suci hatinya. Yohanes 9 ayat 2-3. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Giliran ketika diberi kepercayaan untuk sehat, menjadi kuat, kaya, cantik, mari gunakan setiap kesempatan hidup untuk membawa banyak kebahagiaan untuk dunia. Melalui hati kita, cintanya mengejawantah di dunia nyata. Menurut visi MSC, to be God's heart on earth, menjadi hati Allah di dunia. Tugas kita adalah untuk menjadi bahagia dan diberkati seperti dikehendaki Tuhan dan membawa kebahagiaan itu kepada dunia, yaitu sesama yang membutuhkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.